Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ketua kelas, gimana? Apakah hari ini semuanya sudah hadir? Alhamdulillah sudah hadir ya. Sesuai janji Bapak minggu lalu, Bapak akan membahas makalah yang sudah Bapak berikan, yaitu makalah tentang hakikat, fungsi, dan perwujudan nilai moral dan hukum. Oh ya, minggu lalu Bapak sudah bagikan kelompok kan? Oh iya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, karena nanti akan dibahas. Baiklah. Kita akan masuk ke materi ya. Materi pertama itu pengertian hakikat dan definisinya. Ada yang tahu pengertian hakikat nggak? Nggak tahu ya? Baiklah, Bapak beritahukan. Hakikat atau hakikat yang merupakan suatu kata benda yang berasal dari bahasa Arab. Al-haq yang di dalam bahasa Indonesia yaitu hak dengan artian memiliki atau kepunyaan, kebenaran atau juga yang benar-benar ada. Secara etimologi, kata hakikat sendiri berarti inti sesuatu, puncak atau juga sumber dari segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa hakikat ialah suatu kalimat atau ungkapan yang dapat digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau juga makna yang paling mendasar dari sesuatu, seperti pada kondisi atau pemikiran atau juga benda. Tetapi bisa juga beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering kita gunakan di dalam kondisi tertentu, sehingga akan menjadi semacam konvensi, dan hakikat seperti itu dapat disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua definisi, yakni definisi berarti yaitu intisari atau dasar, definisi berarti yang yaitu kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat dalam bahasa adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Berikut hakikat bahasa. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa bukanlah sebuah unsur yang terkumpul secara tidak beraturan, tetapi diatur oleh pola-pola yang sistematis dan sistemis, yaitu tersusun dari sistem fonologi, gramatika, dan leksikon. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbiter. Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Bahasa itu bermakna lambang bunyi kuda, memiliki makna sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Lambang bunyi itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang abstrak. Contohnya kata agama, tidak ada acuan atau referensi bendanya. Bahasa itu konvensional. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional, yaitu mendasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya dan yang lain-lain. Fungsi hakikat dalam bahasa. Fungsi hakikat dalam bahasa yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial, dan fungsi instrumental. Baiklah. Ciri-ciri hakikat dalam sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki ciri-ciri utama, yaitu empiris, teoristis, kumulatif, notetis. Ciri-ciri utama sosiologi adalah sebagai berikut.
empiris, artinya ilmu pengetahuan yang didasari observasi dan observasi dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif atau duga-duga. Teoristis, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Kumulatif, yang tersusun atas dasar teori-teori yang telah ada atau memperluas serta non-etis lainnya. Hakikat sosiologi sebagai ilmu. Sosiologi memiliki hakikat sebagai ilmu pengetahuan yang dapat mempelajari dan mempunyai metode dalam mempelajarinya. Selain metode, sosiologi pun dapat dikaji melalui pendekatan ilmu sosial lainnya. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Sosiologi adalah ilmu sosial. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa sosiologi berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Berdasarkan penerapannya, sosiologi digolongkan dalam ilmu pengetahuan murni dan dapat menjadi ilmu terapan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan pengetahuan yang konkret. Artinya, yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya peristiwa itu sendiri. Sosiologi bertujuan untuk menentukan pola manusia dan masyarakatnya. Sosiologi merupakan ilmu umum, bukan khusus. Baiklah, kita masuk ke nilai. Pengertian nilai. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Suparto mengungkapkan bahwa nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di antaranya, nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Macam-macam nilai. Nilai dibagi menjadi beberapa macam, yaitu A. Nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap paling penting daripada nilai lainnya. Nilai ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. 2. Lamanya nilai yang digunakan. 3. Tinggi rendahnya usaha yang memberlakukan nilai tersebut. 4. Prestis atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai dalam masyarakat. B. Nilai mendarah daging, yaitu nilai yang setelah menjadi kepribadian. Biasanya nilai ini telah terisolasi sejak ia masih kecil, dan apabila ia tidak melakukannya, ia merasa bersalah. Ciri-ciri nilai sosial. Nilai sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Merupakan hasil interaksi sosial antar warga. B. Bukan bawaan sejak lahir. C. Terbentuk melalui proses belajar. D. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. E. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. F. Dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang baik positif maupun negatif. G. Memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. H. Cenderung berkaitan antara yang satu dengan yang lain. I. Dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Kita masuk ke moral ya. Pengertian moral. Apa yang dimaksud dengan moral? Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjadi rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tingkat tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu
4 tersebut. Jenis dan wujud moral. Wujud moral dalam diri seseorang dapat terlihat dari penampilan dan perilakunya secara keseluruhan. Adapun beberapa macam moral adalah sebagai berikut. 1. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan, religius, berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya. Contohnya menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. 2. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat, misalnya menjunjung tinggi dasar negara dan contohnya menolak ideologi asing yang ingin merubah dasar negara Indonesia. 3. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Wujudnya yaitu misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat baik dalam perkataan maupun perbuatan. 5. Moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita masuk ke hukum ya. Pengertian hukum. Hukum adalah dua istilah ilmu, yakni satu kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan, dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat. Pengertian sosiologi hukum menurut para ahli. Menurut Breckmeyer, definisi tentang sosiologi hukum adalah pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan ilmu sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan terlihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Menurut David Enshipp, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu sosiologi yang mengkaji tentang berbagai bentuk fenomena hukum, baik secara tindakan, pola perilaku, dan dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat. Objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Hukum dengan kelompok sosial. Objek pertama dalam pandangan sosiologi hukum ialah melihat hukum sebagai upaya memahami kelompok sosial dan masyarakat. Kelompok sosial ini memiliki peranan penting dalam aspek hukum. Hal ini lantarannya melihat kelompok sosial sebagai kesatuan yang memiliki peraturan tersendiri. Hukum dengan kebudayaan. Objek sosiologi hukum selanjutnya ialah melihat fungsi hukum sebagai proses kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan manusia. Hukum dan sosiologi memang tidak bisa dipisahkan dari pandangan kebudayaan yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dengan perubahan sosial. Hukum sebagai proses perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Proses terjadinya teori pertumbuhan sosial tidak akan terjadi keberhasilan bila mana tidak diatur dalam hukum. Oleh karenanya, ruang lingkup inilah yang menjadi aspek penting dalam sosiologi hukum. Fungsi sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia. Hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada. Sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya menciptakan kelarasan dan keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Sosiologi hukum sebagai orientasi masa depan dalam melakukan tindakan. Manfaat sosiologi hukum. Manfaat yang dimiliki dalam sosiologi hukum ialah memberikan perlindungan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Ciri-ciri sosiologi hukum yaitu sebagai berikut. Sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam
pelaksanaan hukum yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Adanya bentuk peraturan yang tegas dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sosiologi hukum mengarah pada bentuk rasionalisme dan berpikir manusia. Dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakannya masyarakat melalui sesuatu penelitian sosial yang empiris dan analisis. Jenis sosiologi hukum. Jenis-jenis sosiologi hukum yakni ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh kajian sosiologi hukum. Contoh kajian dalam sosiologi hukum dalam pandangan ini misalnya saja adalah mengenai kasus korupsi EKTP yang banyak dilakukan oleh pejabat negara. Hukum yang diberikan dalam persoalan ini selain melihat undang-undang sebagai pedoman adalah melihat akibat tindakannya dan seberapa besar kerugian dalam masyarakat. Kesusahan masyarakat yang susah mendapatkan EKTP karena dana yang dimiliki di korupsi memberikan nilai tersendiri dalam menentukan hukum yang diberikan kepada pejabat negara yang korupsi EKTP. Kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa selain adanya undang-undang pola hukuman yang diberikan adalah melihat masalah dalam masyarakat saat proses penyatuan hukuman. Baiklah. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan memberikan tugas. Untuk kelompok pertama, tugasnya yaitu merangkum pengertian hakikat. Kelompok kedua merangkum pengertian nilai. Kelompok ketiga merangkum pengertian moral. Kelompok 4 merangkum pengertian hukum. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.